بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد. Ayahanda para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan hormati, ayahanda, ibunda jamaah pengajian malam Senin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sebuah nikmat yang besar. Yang telah memberikan kita kesempatan pun sebuah nikmat yang besar. Dengan kedua nikmat niki, alhamdulillah, iradahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan niki Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu yang penuh berkah ini antara maghrib dan isya, akan kita bahas salah satu dari surat di dalam Al-Quran, surat Wal Asri. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mengkaji, bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang menjelaskan surat ini, menjadikan peningkatan dalam keimanan kita serta termotivasi kita di dalam melaksanakan ibadah sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatani azimatani, yaitu dua sifat yang sangat agung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam dua sifat ini? Pertama, Ar-Rahman bima'na al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Allah bersifat maha penyayang, maha pengasih. Allah maha memberi kepada semua makhluknya. Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Orang kafir dikasih oleh Allah apa tidak? Dikasih oleh Allah. Binatang melata yang ada di dunia ini Allah kasih semua rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi tidak ada satupun binatang melata di dunia ini melainkan Allah sudah memberinya rezeki. Orang Islam dikasih, orang kafir dikasih rezeki. Semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Ar-Rahman Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am. Artinya nikmat Allah niki jamaah maknanya luas. Pelajaran yang bisa kita ambil
Jadi adik tamilu bersifat pemurah niki jamaah. Ya, hendak terjadi dengan pelit. Sehingga as-sakhi, orang pemurah niki qaribu minan nas, dengan luwe inda menangi jamaah mentemuda. Dengan jamaah wa qaribu minallah, Allah Ta'ala dekat di kita jamaah. Ba'idun minan nar, dijauhkan kita dari siksa api neraka. Beda dengan al-bakhil. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, qaribun minan nar. Na'udzubillah. Lamun terpelit jamaah duit perekengan ta, suenda sugul sumbangan tan, infak tan, nafkah ta, baik kepada istri kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya. Bakhil. Tak ada yang suka sama dia nanti. Allah pun jauh dari dia, enggak mau Allah suka, karena jauh dari sifat Allah yang maha pengasih. Neraka dekat. Oleh sebab niki jamaah sila dari pelajaran niki nganu wang kuntum pemurah, adik teringat desida Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat pemurah pengasih. Ar-Rahim bima'na al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Nah, di sini khusus tertentu ya. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhingga. Kepada siapa? Tentunya orang-orang yang beriman. Yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang beriman dalam ridhonya nanti di akhirat jamaah. Oleh sebab niki, dua sifat ini boleh kita mengikuti di antara sifat-sifat Allah. Boleh kita pemurah sebagaimana Allah Maha Pemurah. Kita juga memiliki rasa perasaan kasih sayang, berkasih sayanglah sama manusia, sesama semua saja. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang suka berkasih sayang. Allah Maha Pemaaf, mari kita selalu saling maafkan dan sebagainya. Tapi ada beberapa sifat Allah jamaah dia terkanggung ikutinnya. Allah Maha Al-Jabbar, Al-Mutakabbir ya. Allah Maha sombong, Allah Maha angkuh, Allah Maha perkasa. Boleh bagi Allah tapi kita enggak boleh. Karena barang siapa yang bersifat sombong itu dia mengambil selendangku, kata Allah. Makanya iblis itu jamaah pintar luar biasa. Sehingga malaikat minta doa kepadanya, iblis. Tapi membuat dia jatuh iblis itu karena apa? Al-kibr, sombong. Bahkan dalam hatinya, ana khairun, aku paling baik saja. Satu, makanya makna sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran. Saya ternasihatin di demeli tolaknya, itu hati-hati jamaah. Makanya bukan dikatakan dengan si sombong niki berdua balik-balik, pakaiannya mahal, terus kendaraannya serba mewah. Bukan itu orang sombong, bukan. Bahkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Rumah kita bersih, kendaraan kita bagus, pakaian kita bersih, indah. Sesungguhnya Allah Maha Indah, suka kepada keindahan. Tapi yang dimaksud dengan sombong ini ke jamaah, lamun natabada, ini dengar, ditolak dia. Kenapa? Karena mengatakan ana khairu minhu, aku paling bagus. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Nah itu sifat dua itu ada dalam iblis itu. Satu, menolak kebenaran. Allah perintahkan dia untuk sujud, artinya menghormati Nabi Adam. Itu kebenaran, ditolak sama iblis. Setelah ditolak, ana khairu minhu, aku lebih bagus daripada dia. Ngapain?
sudah dikatakan engkau salah, akuin kesalahannya, ditentang Allah Subhanahu wa taala. Nah niki gambaran bagaimana ada beberapa sifat-sifat Allah yang boleh kita ikuti, ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti. Paham jamaah? Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Asr wa hiya makkiyah. Surat niki makkiyah diturunkan qabla al-hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna surat makkiyah ya, alal masyhur alal asah. Kalau mengatakan makkiyah itu turun di Mekah, tidak. Ada pendapat yang lebih sahih, makkiyah itu adalah ayat atau surat turun qabla al-hijrah. Kalau madaniyah, ayat atau surat turun ba'da al-hijrah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini surat termasuk surat yang pendek jamaah. Kunta niki. Apal pelungkuhnya surat Wal Asri jamaah? Hafal tidak hafal? Baik, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i? Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasa'atuhum." Seandainya tadabburan Al-Qur'an niki, bukan dipikirkan, tadabbur. Jadi beda makna dipikirkan jamaah. Kalau tadabbur itu lebih kita renungkan, tadabburkan di dalam hati, sampai hati kita merenungkannya, itu tadabbur namanya. Tapi kalau tafakkur, memikirkan cuman sebatas akal. Perkara-perkara dunia perlu dipikirkan ya. Apa tuh kalau orang jemaah, apa tegawai jemaah, kemudian mentimina masjid niki terpikiran dulu kekuatannya ada kedua tingkat, kita pikirkan. Tapi di sini kalau Al-Qur'an jamaah ditadabburkan. Kenapa ditadabburkan Al-Quran? Karena di dalamnya Al-Quran itu pembahasannya ada pembahasan yang ghairu ma'qul, sesuatu yang tidak masuk akal. Lagu suruh ini terpercaya jamaah tentang adanya dalam Quran menjelaskan tentang hari kiamat. Udah terjadi belum? Maka kita harus lebih yakin lagi. Yang membahas masalah keimanan jamaah, membahas Al-Quran tentang adanya hari pembangkitan, ada kehidupan setelah kematian, tadabbur namanya itu. Karena kalau akal tidak bisa menerimanya, masa orang mati hidup lagi? Tapi dengan keimanan itulah yang menerimanya. Adanya yaumul mizan, ditimbang amal ibadah kita nanti, pahala atau dosa. Adanya surga neraka, adanya para malaikat, bahkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur. Nah, bagaimana akan kita tadabburkan insyaallah? Kita akan mentadabburkan surat ini, mudah-mudahan akan membuka inkisyaful qalb, terbuka hati kita. Wal 'asri, demi masa. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, aqsama Allah azza wa jalla bidzalika, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas demikian. Jadi al-wawu lil qasam ya, waw itu lil qasam, artinya waw disebut dengan huruf sumpah. Setiap Al-Qur'an kalau ada wawunya di awal kalimat lalu membariskan harokat kasrah bawah, artinya demi. Seperti apa? Wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wal qamari,
demi bulan, wadduha demi waktu duha, termasuk niki wal asri demi masa. Ada apa dengan masa itu jamaah? Innal insana lafi khusrin. Aqsamallahu azza wa jalla annal insana lafi khusrin ay fi khasarah wa halak. Jadi kita sebagai manusia niki jamaah dikatakan oleh Allah kita ini pada rugi, kita ini pada binasa semua kita. Mana pelungguh dah rugi tiang atau ndak terugi. Mana kebinasa amal ibadah atau ndak binasa. Dia temele. Oleh sebab itu ada solusi yang Allah berikan kita, jalan yang lurus Allah berikan kita. Nah, jadi pertama jamaah wal asri demi masa. Huruf sumpah. Kira-kira jamaah lamun ta bercerita le sematon jarinta ampun ta sampai bersumpah kira-kira yang umbe kira-kira. Nabi bahasa danggong lamun bersumpah ku jemet wa. Dan ikut kartliang kuah terlayap seteker wa. Itu termasuk bentuk sumpah yang mana artinya kita meyakinkan lawan bicara kita. Lamun toh sampai bersumpah aja artinya kita itu minta benar-benar ucapan saya ini didengar, dipercayai dong. Sekarang Allah bersumpah apa tidak? Allah bersumpah. Banyak kata ulama ahli tafsir, jikalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kita mendengar dalam ayat Allah ada kata-kata sumpah intabih. Ihdar. Jadi perhatikan. Ndak baik lali. Menui sini bersumpah Allah taala tipa ita jamaah. Jadi adik terdengar perhatian apa yang akan Allah sampaikan kepada kita sehingga Allah itu benar-benar bersumpah. Annal apa wal asr al-zaman alladhi yaqa'u fihi harakat bani Adam min khairin wa syarrin. Jadi al-asr az-zaman suatu masa, waktu yang mana di dalam waktu itu adalah aktivitas manusia. Entah dia melakukan kebaikan, entah dia melakukan kejahatan, intinya waktu itu berputar terus jamaah. Nah, sekarang apakah kita menjadikan waktu niki dalam kejahatan atau kebaikan? Waktu niki tidak bisa dikembalikan lagi. Tadi waktu maghrib udah azan, bau tutulakang jamaah? Tutulakang atau ndek? Detik ini aja yang lewat tidak bisa kembalikan. Gone be bygone, udah yang lalu biarkan berlalu, sudah selesai. Enggak bisa dikatakan. Apalagi kar semendak mungkin jamaah kata tema tahun baru niki tahun 2023. Dari 2022 berganti tahun ke 2023. Luwe dengan berbahasa panjang umur dah sampai tahun 2020 tadu. Kadang-kadang apalagi tengah rayaan ulang tahun tak panjang umurnya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, semakin detik ini berpindah ke menit, dari menit berpindah ke jam, dari jam berpindah ke hari, dari hari pindah ke minggu, dari minggu pindah ke bulan, dari bulan pindah ke tahun. Bukan panjang umur namanya, pendek umur namanya. Semakin berganti hari ini maka semakin mendekati ajal kita. Kira-kira bani kita muni ulang tahun pendek umurnya. Arab bani kan kira-kira panjang umurnya. Apa yang panjang? Umur kita pendek aja, enggak ada yang panjang. Tuh, makanya ila ajalin musamma, umur kita ini sudah ditentukan sudah. Seandainya kita meninggal hari Jumat besok, berarti sekarang hari apa? Senin.
hari Selasa panjang umur, semakin mendekati hari Jumat. Nah, oleh sebab itu jamaah, jadi adik terenungan niki jamaah bahwa umur ini apakah kita gunakan dalam kebaikan atau kejahatan. Waktu berjalan terus, tidak bisa diputar lagi. Ada apa dengan waktu itu sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, innal insana lafi khusrin. Inna harfu taukid, artinya huruf yang kuat, menguatkan sesuatu. Al-insana, dalam kalimat al-insan ada alif lam di sana jamaah. Al-insan, innal insan. Alif lam niki disebut dengan alif lam al-istighraq. Artinya semua jenis manusia, siapapun, mau orang Islam, dia berbentuk manusia, manusia. Orangnya kafir, dia golongan manusia, manusia. Mau beragama atau tidak beragama, semuanya manusia. La fi khusrin, lam dua kali disebut, al-lamu litaukid, artinya mutadiyah, sesungguhnya semua manusia itu la fi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi itu jamaah. Jadi itane bilang jelu bilang kelam terugi doang lah mendengar jamaah. Aqsamallahu azza wa jalla bidzalika annal insana lafi khusrin, ay khasafi khasarah wa halak, dalam kebinasaan dan dalam kerugian. Siapa kira-kira orang yang tidak disebut orang rugi? Montemele ndek rugi jamaah, sila tadabburkan lagi. Illal ladzina amanu, satu orang yang beriman, wa amilus salihat, dua orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, orang yang selalu saling nasihat, menasihati, mengajak kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, mereka selalu saling ingat, mengingatkan tentang apa itu sabar, kesabaran. Ada 4 poin, ada 4 bekal, ada 4 amalan yang diberikan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi di dunia ini, lebih-lebih rugi nanti di akhirat. Lagi kita kadang-kadang jamaah kita kelolosan doang baca surat niki, kita baca buah. Makanya beda membaca Al-Quran dengan mentadabburkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran secara umumnya tetap dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi sisi membaca Al-Quran bahasa Nabi riwayat Ibnu Majah dan riwayat yang lain, hadal hadits hasan. Jadi mau membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca Al-Quran mendapatkan satu kebaikan. Setiap satu kebaikan kita baca dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Bahasa Nabi wala aqul alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf. Walakin alifun harfun, alif itu satu huruf jamaah. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Jadi berapa jumlahnya? 3 huruf dikali 10, 30 jamaah. Mene pelonggoda panen pahala ke? Oh tiang bae mene tiang jamaah. Coba tembaca Yasin di balik coba. Yasin, ya 10, sin 10, wal Qur'anil Hakim, waw 10, alif 10, lam 10, kaf 10, dan seterusnya. Nah jamaah, gampang jamaah bagi orang yang mentadabburkannya, bagi orang yang merenungkannya, bagi orang yang mengamalkannya.
Pak Ustaz ndek tentadaburang Al-Qur'an berembe niki kanggo. Jadi membaca Al-Qur'an itu semua dapat pahala. Mau paham atau tidak paham membaca Al-Qur'an dapat pahala jemaah. Sebagaimana diterangkan oleh salah satu guru kami di Mekah, Syekh Mustafa Al-Jazairi. Beliau menyampaikan mau paham atau enggak paham tetap dapat pahala. Kalau semua harus paham, kasihan nanti anak-anak yang baca Quran, kasihan nanti yang pemula enggak dapat pahala nanti. Kalau mentadabburkannya beda lagi jamaah. Nah inilah membicara tentang baca Al-Quran, bagaimana kita mentadabburkan. Sekarang wal asri saja yang pendek, singkat surat niki jamaah, kalau kita tadabburkan, kita amalkan, kata Imam Asy-Syafi'i sudah mencukupi semua Al-Quran dalamnya jamaah. Nah, illa lil istithna, kecuali orang yang tidak rugi itu pertama alladzina amanu, ay alladzina amanu fi qulubihim, orang yang beriman yang menerimanya di dalam hati. Makanya rukun iman itu kata Nabi ketika ditanya dalam hadis Jibril tentang apa itu iman, Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Wa fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan kepada kita tentang ibadah yang berkaitan tentang rukun iman ini, termasuk ibadah batiniyah. Ibadah Nabi batiniyah artinya berkaitan tentang hati kita. Hati kita bagaimana? At-tasdiqu bil qalbi, cukup dalam keyakinan kita, dalam hati kita apa yang Allah datangkan dalam hukum-hukum itu adalah bentuk nabiaran yang turun dari Al-Quran, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Amantu billahi wa bi rasuli, kita mengatakan saya beriman, saya membenarkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Nah jadi jamaah yang dimuliakan Allah, maksud iman ini adalah beriman ini meyakini sesuatu adiknya sampai hati kita menerimanya. Sehingga lamun sebatas akal barang dek bau jamaah. Lamun namun tak andalang akal ta jamaah, Jangan dia percaya ada siksa kubur kan jadi kubur karena dia batas sana sampai tono. Tapi yang bisa meyakini adalah keimanan. Jadi makna iman di sini alladzina amanu fi qulubihim, kata Ibnu Katsir, orang yang beriman sampai ke dalam hatinya. Kenapa demikian? Kan sudah dijelaskan tadi. Rukun iman itu pertama percaya tentang adanya Allah. Bagaimana cara kita percaya tentang adanya Allah? Meyakini bahwa annahu mawjudun, Allah itu ada. Bagaimana tandanya Allah itu ada? Ya adanya alam semesta ini, adanya kita ini. Awalnya sesuatu tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia yang terkompak mengatakan di nara Allah ta'ala, pokoknya Allah tetap ara ngomong bicara ente. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Sedunia ini kompak ke bareng-bareng adik nendik arah Allah. Walaupun kita berucapan demikian, Allah tetap maujud. Allah tetap ada. Meyakini tentang adanya Allah. Bagaimana cara kita agar tambah meyakini tentang adanya Allah? Pertama, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menjalankan ibadah, kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, dialah melihatmu. Kata Ibnu Rajab, ini tingkatan orang ahli ma'rifat sudah.
tingkatan orang yang ikhlas, merasa diawasi. Kira-kira jamaah lah untuk merasa diawasi oleh bos tahu umpama pegawai di kantor ngombe pegawai itu kira-kira. Berantakan atau ngombe? Arak lampu merah atau no jamaah kerantai lampu merah dari kanggo liwat mesin rak polisi masih ya lolos doa. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak merasa diawasi namanya itu. Nah sekarang bagaimana cara kita tentang tauhid kita agar benar-benar menyatakan Allah itu ada? Jangan-jangan kita itu tidak pernah merasa diawasi, itu masalahnya. Dalam sifat 20 yang wajib kita ketahui itu daripada sifat-sifat Allah yang lain, pertama ilmu sama basar Allah. Apa arti ilmu jamaah? Allah maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui apa saja yang ada dalam hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Jadi tidak tahu angkuh sombong iri hati dengki ria sumah. Allah maha tahu, jaga hati ini kalau gitu. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui apa saja yang tersirat dalam hati kita. Itu satu. Kemudian sama'un sami'un. Sama' ini artinya mendengar. Allah maha mendengar segala ucapan yang keluar dari mulut kita. Lalu bagaimana cara Pak Ustaz? Ya jaga mulut kita kalau kita merasa diawasi oleh Allah bahwa Allah itu mendengar. Kalau gitu ucapkan kata-kata yang baik sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah pada bengarawasi solah-solah. Adik ngerawas bahasa Sasak niki berbicara kita saudara kita yang mana sadida ay layyinan, artinya lemah lembut artinya. Bagaimana kita berbicara menyenangkan saudara kita, menyejukkan saudara kita hatinya, menenteramkan jiwanya, itu bahasa yang bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahasa Nabi itu sisi beriman, menyatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan, hendaknya ia berkata-kata yang baik. Enggak bisa Pak Ustaz auliyasmut, enggak, diam aja sudah. Yahsunu sukutu minal mutakallim, lebih baik diam daripada bicara. Kaidah munahu mengatakan. Kemudian bagaimana caranya agar kita selalu merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah maha melihat. Jadi bimbi tahu ta jamaah, Allah maha melihat kita, tidak pernah Allah taala buta, mustahil. Mau berbuat kebaikan di tempat orang ramai, siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat di tempat yang sepi, siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat baik di tempat yang ramai ataupun sepi, Allah maha melihat. Yang enggak perlu cerita kalau begitu. Allah maha tahu tanpa dikasih tahu, tak perlu dikasih tahu, Allah maha tahu. Begitu juga berbuat maksiat di tempat ramai atau sepi, Allah maha tahu. Nah yang tiga ini adik terjaga jamaah dengan kuat keimanan kita. Alladzina amanu fi qulubihim. Pertama kali kita diperintahkan mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tiga sifat Allah itu sudah kita kenal. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan, Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan, Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Jaga sitlu niki, mbiya sitlu niki, qalbi, qauli, fi'li. Coba sama-sama, qalbi, qauli, fi'li. Adik terjaga atinta, adik terjaga ucapan ta, adik terjaga praktik ta, insyaallah. Tuh, ndik terugi wah di dunia niki jamaah. Selalu kita berjalan dalam keimanan kita yang kuat. Tentang pembahasan keimanan panjang jamaah, cukup satu mewakili aja. Bagaimana pertama kali akidah kita sahih niki. Sebagaimana kata Sahibuz Zubad,
awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Pertama kali wajib bagi semua manusia itu meyakini tentang adanya Allah, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Jadi dikenal Allah Ta'ala dulu, ma'rifatullah qabla al-ibadah, mengenal Allah dulu sebelum kita beribadah. Lamun dikenal Allah Ta'ala kacau ibadah ta, wah tu ibadah tende. Jadi pertama kali beriman, nggih. Iman yang paling utama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, wa amilus solihat. Lamun bagus iman ta, kenal ta Allah Taala, kenal ta malaikatna, tahu ta hari kiamat, yakin adanya hari pembangkitan, adanya surga neraka, wa amilus solihat. Inilah dia bekal kita sekarang. Inilah dia yang akan kita lakukan di dunia itu. Wa amilus solihat bi jawarihihim. Kata Ibnu Katsir, kita beramal soleh dengan anggota badan kita. Nah ini termasuk dia dalam ajaran Islam, rukun Islam. Wa fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan tentang rukun Islam ini dengan disebut dengan amalun zahir, amal yang nyata, dibutuhkan oleh jawarih, artinya al-arkan, anggota badan kita. Apa itu amal soleh? Kata ulama, ada dua syaratnya disebut dengan amal soleh. Satu, beramal al-amalu lillahi azza wa jalla, atau beramal, beribadah dengan penuh keikhlasan. Itu satu syaratnya amal soleh itu diterima. Dan yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa si contohnya si Nabi, datang dari Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Nabi laksanakan. Wa ma nahakum anhum fantahu, menesidik si Nabi gawe ndak gawe. Itulah amal soleh. Jadi amal soleh niki jamaah lebih berhubungan, berkaitan tentang anggota badan ta. Mbiyen amal soleh niki di rukun Islam terperintah yang sembahyang anggota badan kita membuktikannya. Salat itu ada 5 waktu sehari semalam. Mau nambah lagi Pak Ustaz, salat boleh, salat sunnah namanya. Ada salat rawatib, ada salat duha muakkadah, ada salat tahajud, ada salat tahiyatul masjid, ada salat sunnah musafir, ada salat sunnah wudu, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunat, banyak salat sunnah yang lain. Tambah lagi. Sehingga dengan sunnah ini kita laksanakan an-nawafil, ay ar-ribhu, keuntungan kita jamaah. Lalu berpuasa kita termasuk amal soleh. Berpuasa di bulan Ramadan, mau nambah lagi Pak Ustaz, enak puasa ternyata menenteramkan menjadikan mengendalikan hawa nafsu. Ada puasa-puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal berturut-turut kalau bisa. Puasa hari Senin dan sama Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa hari Arafah, puasa 10 Muharram, 9 Muharram. Kemudian puasa apa lagi? Banyak puasa-puasa sunnah yang disebutkan dalam agama kita. Laksanakan sebagai tambahan menjaga perut kita dari makanan-makanan yang haram. Berzakat, amal soleh. Tidak bisa berzakat Pak Ustaz, baik, tidak mesti nunggu kaya berzakat. Miskin boleh bersedekah juga. Di bawahnya ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya sumbangan sebagainya. Itu kembangkan dia. Kita bersedekah doang akan menghindari kita dari masuk sisa neraka. Tasaddaqu fa inna fi sadaqati fikakun minan nar. Bersedekah, dengan bersedekah niki jamaah akan kita dilindungi dari api neraka. Ittaqun nar, takutlah masuk neraka walaupun kita bersedekah dengan sepotong kurma, kata Nabi. Jangan diremehkan yang namanya sedekah. Sedekah saja kita laksanakan pahalanya besar, bagaimana berzakat lagi?
azan itu jamaah. Itu angkring nggih. Zakat, haji, atau bagaimana kita hubungan kita sama manusia termasuk Islam niki al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yang namanya orang muslim terbaik itu aman saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya. Ada dijaga praktik jamaah. Karena niki bersangkutan tentang amal-amal soleh, yaitu kita buktikan dengan amal anggota badan kita. Paham jamaah? Setelah kita beriman kepada Allah, lalu kita beramal soleh, buktikan kalau gitu apa yang Allah perintahkan, amal soleh namanya. Syaratnya diterima amal soleh itu satu, ikhlas menjalankannya karena Allah. Kedua, bagaimana mengikuti basic periajaran Nabi, tidak tengarang-arang ibadah niki. Kemudian yang ketiga, mundik temeli rugi di dunia niki jamaah, wa tawasau bil haq. Lamun tahu orang keimanan, tahu taran amal soleh, sila pada saling bada mana-mana. Ni si kena, ni salah. Ditesemal posat ditebani bada ya qulil haq walau kana murran. Sampaikan walaupun itu adalah menyakitkan, tapi itu kebenaran. Dek dengar jamaah. Pak Ustaz ni setiap mengaji kita kena doa belat bewa. Setiap Pak Ustaz kita ngaji kita kena doa, jadinya kita tersalah dan harus baru memang menyakitkan. Mungkin kita khilaf, kita salah, belat doa ini ngombe. Insyaallah obat itu. Mari kembali kepada kebenaran kalau begitu. Muntengin 6 jamu si pahit atau si manis bagus. Kebanyakan obat minum pahit atau manis jamaah. Walaupun pahit obat nu sehat itu. Walaupun pahit itu kebenaran dengar belat bewah sehat itu insyaallah jamaah. Terima wah. Itu salah, itu khilaf dan mendengar aja bertaubat so melalui istighfar kembali kepada kebenaran syukur rara ngingetan kita menonton. Lagu ni kadang-kadang untuk diingetin musuhnya itu jamaah. Nah, jangan. Kenapa? Bersyukurlah jika ada orang yang mengingatkan engkau tentang akhirat itu, pegang orang itu. Dan nanti imannya ketukutan pekan pegangnya artinya pegang ucapannya artinya dekati orang itu. Jangan kau lepas dia. Kenapa? Tentang akhirat saja dia peduli sama kita, bagaimana dunia kita. Wa tawasau bil haq. Jadi makna hak di sini adalah kullu ma yukhalifu la yukhalifu syar'. Sesuatu yang tidak menyimpang dari hukum syara' itu hak namanya. Kalau kullu ma yukhalifu syar'i, sesuatu ma yukhalifu syara', sesuatu yang menyimpang dari hukum syara' itu batil namanya. Mun tenggawe perkara semenyimpang hukum syariat dia salah namanya, itu bukan amal solah, amal salah namanya itu. Tapi kalau kita melakukan amalan tidak bertentangan dengan hukum syara', itu namanya amal soleh, namanya kebenaran itu jamaah. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Kita diperintahkan selalu kepada saling berwasiat, saling nasihati tentang pentingnya bersabar. Sabar itu ada 3. Satu, sabar, ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa dibagi 3 sabar itu jamaah. 1, sabar inda fi'li ta'ah, ketika kita mengerjakan ketaatan butuh kesabaran. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah, toko li majlis niki, li masjid niki kira-kira kebenaran atau kesalahan? Butuh kesabaran. Bilian terbaik jabah kegiatan terbalik yang nyelesaian ya ku ngaji dulu. Ibu-ibu mula kena ngelak kangkung nu mula baru lagu tengah ngaji dulu kangkung baru 2 menitnya masak baru. Apapun kegiatan itu kita tinggalkan untuk di dalam kebenaran menjalankan ketaatan butuh kesabaran jamaah. Tuh. Fasabrun jamil. Sabar itu indah jamaah, wallahu musta'an ala ma tasifun. Allah lah tempat minta
pertolongan terhadap apa yang kita kerjakan. Dan ngono jamaah aja sabar wah nggih dan ngombe yang kol semendak masih kira ngaji enten iki jamaah arak 2 jam tengah ngaji. Ndek man sejam wah ngeloyat kita. Nah, setengah jam meden turas coba papa teman tu film India nu sampai 3 jam ya kebetah ta ya sponsor ngome temalak ya bersambung malah kita hidapnya butuh kesabaran tokol dengan yang dari ngombe sabar jamaah mendengar karen tegak kebagusan butuh kesabaran. Dan yang kedua wasabru 'inda tarkil ma'asi, kita bersabar ketika meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Niat ada, kesempatan ada, genteng gawe doang lagu ingat Allah Ta'ala takut kita Allah Maha melihat tinggalan ya jam ini beli pahala jamaah. Makanya kalau kita berbuat maksiat kita diusahakan sekuat tenaga untuk meninggalkannya, berusaha. Tapi kalau kebaikan bimastata'tum wattaqullaha mastata'tum kan bisa mampu tawa masuk perkara-perkara sesunnah sejamaah nggih. Dia mampu sembahyang tahajud 100 rakaat mana-mana 10 rakaat so. Dia mampu 10 rakaat mana-mana 2 rakaat. Nah, itu namanya kemampuan namanya. Dia mampu puasa sunnah sampai maghrib zuhur entah wah. Nah, itu semampu kita. Tapi kalau meninggalkan maksiat berusaha sekuat tenaga. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Kemudian bersabar yang ketiga adalah inda asabal musibah. Ketika mendapatkan musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya takbaliang wah. Karena itu niki ndek tegan pasti nanti kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kita diuji dari ketakutan, darah kepeng, takut kita nyekolah anak ta, takut kita berinfak, ada corona takut sugul. Itu ketakutan, apalagi terjadi peperangan lagi, takut kita ujian dari Allah. Walju lapar. Mungkin cara dekane apakah sabar apa tidak? Lamun tidak sabar jebat tembayit barang orang bicara wah. Tapi kalau kita sabar ingat bagaimana Rasulullah kadang makan kadang tidak. Beliau berpuasa, bersabar. Wa naqsim minal amwal. Jalune kurang kepeng tak. Kurang rezeki kita dalam bentuk kepeng benang. Mulangan teu berdagang, wah terugi, wah untung, wah pas-pasan. Ketika terugi musibah haranino. Wa naqsim minal amwal wal wasamarat. Termasuk si petani-petani makona ni buih wah kali kena hujan. Kadang-kadang begitu sekali-kali beluean sing nalat tembakau untungnya kan cerugina coba. Luean untung ta cuma setahun sekali nerugi gantung ta diri ta terus stres kita jangan. Jadi wah mulan wah dengan jamaah nggih. Wah ta untung wah terugi. Semua bentuk kerugian itu termasuk musibah. Nasib yang tidak bagus itu syarr namanya minallah dari Allah. Kata yang ketuan pelungguh dah jamaah beluian sehat biang itu kan sakit salah taala. Sehat apa sakit? Dalam seminggu nu pira jelut sakit? Dek wah. Sebulan pira-pira sakit? Dek wah. Setahun ada sakit? Dek wah kadang-kadang. Baru sakit sejulu-julu wah. Burung itu beribadah wah. Salah angta Allah Ta'ala. Nah itu penyakit kita kadang-kadang. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Sehingga hati ini sempit, frustasi, putus asa. Na'udzubillah. Coba kita lihat nikmat Allah. Lebih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita daripada azabnya sebenarnya. Nah, ketika mendapatkan suatu tidak baik, kita bersabar. Wal anfus, sama Tuhan meninggal dunia, orang yang kita cintai meninggal dunia, atau saudara kita sakit. Solusinya satu, wa basyiris sabirin. Kita bersabar wah. Ente bersabar mau itu pahala, hendak tersabar mau dosa. Kan bemeden tahu jamaah ini. Bersabar apa mulung amantu billahi bil qadri
khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Kaniki caranta ka baik buruk, senang, susah, sehat, sakit, wah nganu genten daya doang, bata sabar so. Innama yuwaffas sabirun bi ajruhum bi ghairi hisab. Jadi saran pahala sabar nikin dinara nau ya kecuali Allah. Kaniki so pengajian tes kedi inggih. Nah, jadi mudah-mudahan dengan merenungkan mentadabburkan surat wal asri niki semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin geger girang kita beramal soleh, semakin terpeduli tiba sematuan untuk mengajak kepada kebenaran. Bersabarlah dalam kondisi apapun yang kita hadapi, solusinya bersabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Mari dari sekarang kita hentikan maksiat. Kalau kita berbicara, bicaralah yang baik-baik. Tidak bisa bicara baik-baik, diam. Kalau kita menulis, menulislah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, enggak usah nulis. Kalau kita mendengar, mendengarlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, tutup telinga kita, enggak usah datangi tempat itu. Kalau kita berjalan, berjalanlah ke tempat yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam-diam di rumah. Hentikan, mari kita hentikan maksiat sekarang juga. Jangan remehkan maksiat sekecil apapun, bisa jadi menjadikan kita dimurkai oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Jangan berhenti menjadi orang baik. Sekecil apapun kebaikan, jangan kau remehkan, jangan kita remehkan. Bisa jadi sekecil bentuk kebaikan itu mendatangkan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita. Kita isi waktu yang mulia ini dari maghrib sampai isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu, memberikan kita hidayah taufiknya, sehingga kita senantiasa selalu beramal, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Kalau kita termasuk golongan hamba-hambanya yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Mungkin ada bahasa tiang dina kena mungkin keliru keceplosan bahasa tiang Pak Goda niki, ampura nggih, mohon maaf. Jangan kesalahan yang tiang ucapkan niki dari tiang sendiri. Ana kena bahasa tiang benar yang tiang sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada padenti ya, sila kepada amalang ya, sila kepada salang tejak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.